dari West Lane yang sudah mengamankan area PKD-nya. Sementara GD Kids, mereka akan menuju ke arah Valle Del Mar untuk menentukan rotasi mereka. Mungkin kita bakal ketemuan lagi. Kemarin kalau nggak salah ada BN yang turun di sekitar Minas Del Sar ataupun ke arah Prisonia. Tapi belum kelihatan lagi BN kayaknya. Oh BN wow. Nggak BN mau ambil Valle Del Mar juga gitu bareng sama GD? Kayaknya mereka lebih mengarah-ngarah ke kiri terus-terusan deh, ke barat terus-terusan. Apakah mereka mau itu sama kayaknya deh Don? Ladreli. Ya, mereka mungkin bakal ke Ladrilera. Agak susah ya memang pronunciation. Agak sedikit belepotan ya ngomongin itunya ya. Ya, ini dia BN dan nampaknya emang bener sih. Mereka harusnya di awal seperti ini masih belum bertemu. Betul. Dan circle pertama tadi juga kita sudah lihat agak-agak membuat repot tim-tim yang berada di sekitar LL, Impala, pokoknya tim-tim yang berada di sekitar kanan dari map kita ini. Betul, dan fun fact ini circle pertamanya mirip seperti circle pertama Miramar yang kemarin Don. Kemarin ya? Jadi bener-bener serupa tapi tak sama lah. Mungkin ada beberapa garis-garis yang agak berbeda tapi secara garis besar untuk circle pertamanya itu hampir sama dengan Miramar yang dimainkan di hari pertama Super Weekend yang pertama tentunya. Dan kali ini dari Vampire yang kembali lagi melakukan looting di arah Minas. Tidak ada gangguan sama sekali. Kalau kita ingat di weekdays waktu itu Vampire sempat rotasi cepat dan menghancurkan setup dari Bigetron yang turun di arah La Bendita. Kalau kita mengingat apa yang terjadi di weekdays. Tapi kan ini udah Super Weekend, tentunya udah ada drop zone yang berbeda juga dari beberapa tim termasuk Bigetron yang punya drop zone di sekitar Puerto Paraiso. Mungkin mereka terinspirasi dari gameplay yang pernah atau sering dilakukan oleh Livescape ketika bermain di PMPL Indonesia. Dan gue demennya juga ya di sini di SEA ini tim-tim tuh kelihatan lebih fleksibel banget sih dari arah drop zone yang bisa mereka maksimalkan gitu, dalam artian mereka nggak terus-terusan cuman berpaku pada satu drop zone terus kayak ya udah di situ terus gitu. Lebih tapi situasional ya? Lebih situasional, fleksibel banget dan ini benar-benar kayak nge-challenge sebagai pro tim itu seperti apa sih, pro player itu seperti apa sih dalam menghadapi kondisi-kondisi yang berbeda-beda, dalam artian di sini adalah kondisi drop zone yang berbeda-beda juga. Betul. Dan selain itu juga ya, selain fleksibilitas yang dimiliki oleh tim-tim ini, gue demennya juga banyak tim yang masih kayak mau mempertahankan drop zone mereka masing-masing. Seperti halnya LL yang dimana kita tahu ya sekarang dihuni oleh Eagle dan juga MS Chonburi. Betul, ada dua tim yang punya drop zone di arah LL dan menurut gue itu wajar karena LL kota yang cukup besar. Jadi kalau dibagi oleh dua tim gue rasa akan cukup lah untuk pembagian dari area lootingnya. Sementara itu ada statistik dari seorang Ryzen dengan jumlah elimination yang cukup banyak dengan assist yang 12. Rescue-nya 3 dan tim kontribusinya ada di angka 20%. Mungkin kalau dilihat dari tim kontribusinya ya bisa dibilang agak kalau kita bandingkan dengan data statistik seorang Ryzen kayak ini kayaknya bukan Ryzen yang biasanya kita lihat gitu. Tapi secara efektivitas di mana kita melihat ke arah in-game-nya, kita ngelihat beberapa kali Ryzen juga mendapatkan sebuah momentum yang benar-benar bisa ngebuat BTR ini mendapatkan poin cukup banyak. Kayak tadi lah di Erangel. Dengan DP-nya dia bisa mendapatkan beberapa steal elimination, terus kayak memberikan zoning out ke arah tim yang berusaha untuk nabrak ke arah kompon mereka. Jadi kontribusinya itu besar. Cuma kalau kita lihat dari angka statistiknya kok 20%, harusnya kayak dengan apa yang kita lihat di in-game ini mungkin ya harusnya bisa di 30% atau di 35%. Tapi yang lebih valid tentunya data yang sudah dikumpulkan oleh para admin kita karena dihitung oleh komputer juga untuk membagi kontribusi tim yang ada di arah Bigetron RA ataupun tim-tim lain yang berpartisipasi di PMPL SEA Championship Season 4. Karena lagi-lagi sebenarnya hal-hal tersebut bersifat abstrak menurut gue loh kalau misalnya ngelihat skill ya. Betul. Kayak ini kontribusinya bakalan seperti apa gitu yang dihitung oleh komputer kan pastinya damage-nya lah. Betul. Segala macam yang emang bener-bener udah terprogram di dalam gamenya gitu. Cuman kalau misalnya move-nya seperti apa, decision making-nya seperti apa itu kan abstrak banget ya. Kayak kita bisa ngelihat aja, kita bisa menilai selagi kita melihat pergerakan yang dibangun oleh pemain-pemain tersebut. Jadi ya begitu, dan mungkin faktor lainnya yang bisa gue bring up di sini pas adalah mungkin lo bilang dulu Ryzen mendominasi dari segi percentage tim contribution kayak di atas 30% mungkin ya. Kayak 40 bahkan atau bahkan bisa 50%. Mungkin faktor di sini kenapa sekarang bisa di bawah 40% adalah 3 punggawa yang lainnya dari tim Bigetron Red Alien sudah sama-sama rata
dalam tim contribution-nya pastinya. Ya, bahkan untuk beberapa statistik terakhir ada di BTR kalau kita lihat di pmplca.com ya. Karena kalau kalian mau lihat data statistik kalian bisa buka di pmplca.com untuk statistik dari masing-masing player di PMPL regional dari Thailand, dari Indonesia, dari Malaysia ataupun dari Vietnamnya. Kalian bisa cek di sana semuanya untuk data statistiknya kayak pemain bermain berapa kali, terus ada berapa banyak damage yang mereka keluarkan sepanjang PMPL dan segala macam. Datanya bisa kalian lihat di sana. Kalau memang berdasarkan data, udah pasti komputer yang menang. Karena udah di sistem tuh. Kayak misal untuk average elimination itu diambilnya dari apakah dari damage doang, ataukah dari hal-hal lainnya juga dan segala macamnya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan POV player, pasti kan kita punya sudut pandang yang lain. Kita punya sudut pandang tersendiri, apalagi seperti yang dilakukan sama Demrut. Mungkin terkesan kayak, wow ini pick off-nya bagus banget gitu. Tapi kalau komputer yang udah ngitung kayak, ini gak ada damage yang masuk, biasa aja lah gitu. Tapi dengan hal yang kita lihat tuh, wow ini tekanan yang begitu berarti banget. Bahkan dari Wildcat juga memberikan tekanan untuk beberapa vehicle yang sudah lewat di arah compound mereka. Ini mental mereka harusnya bakal naik banget karena mereka membuka hari ini dengan mendapatkan WBCD. Iya, dengan begitu gue bisa tambahin adalah dengan begitu kayak memberikan pressure tambahan ke arah pemain-pemain yang emang udah dipukul mundur oleh mereka gitu kan. Dan itu mungkin juga adalah faktor dari tim tersebut yang dipukul mundur tersebut itu bisa mengubah positioning mereka, bisa mengubah decision yang akan mereka ambil seperti apa gitu loh. Jadi hal-hal tersebutlah yang sekali lagi sifatnya sebenarnya abstrak dan juga menurut gue adalah subjektif yang bisa kalian lihat dari diri kalian masing-masing. Dan pada intinya kita sekarang di sini enjoy the game. Kita melihat game ini bakalan seperti apa karena dari circle kedua yang juga sudah mulai kebuka, tim-tim kali ini masih memainkan center circle semua pasta. Betul, bahkan mereka bermain dengan tempo yang lambat. Ini hampir sama gaya permainan yang dimainkan di Miramar, hampir sama dengan apa yang mereka lakukan di Miramar pertama kemarin gitu. Mereka bermain dengan tempo yang cukup lambat. Ini pecahnya mungkin ya, itu untuk circle-circle 3 ke 4 atau bahkan dari 5 ke 6. Mengingat semua tim bermain di bagian tengah circle, berarti mereka punya compound mereka masing-masing. Dan kali ini bakal di zoning out begitu aja. Lamborghini diusir mundur dari compound milik BN. Lagi dan lagi melihat pertempuran antara DX dan juga BN. Bahkan kali ini Silence mendapatkan sebuah knockdown-nya ke arah Lamborghini. Valid, no debat, knock and point pertama untuk BN. Yes, Lamborghini pun menjadi pemain pertama yang tereliminasi kali ini di tangan BN lagi-lagi. Ini mereka ketemu terus dari 2 kali pertandingan pada hari ini. BN masih mempunyai tingkat kepercayaan diri mereka yang penuh untuk bisa mengamankan winner-winner chicken dinner mereka yang kedua mungkin di game kedua kita kali ini. Selagi kita melihat juga rotasi-rotasi yang sudah dibangun oleh para tim-tim ini dan lagi-lagi. Lihat Don, dari bagian utara Don, ini benar-benar chaos banget. Cukup banyak tim yang masuk dari bagian utara, mungkin ada 6 tim lebih yang berusaha masuk dari bagian utara. Sementara lihat yang datang dari bagian selatan ataupun yang datang dari arah jam 5. Ini benar-benar dikit banget gitu. Agak sedikit numpuk, cuma tidak sebanyak apa yang terjadi di bagian utara. Mereka masih bisa nyebar lah intinya gitu kan. Ke kiri sedikit, dari masuk ke Cumacera ke arah Ladrilera atau ke atas sedikit ke Pekado. Hati-hati banget gitu ya kan. Ngomong Ladrileranya ya. Kayak nama-nama kota di Miramar ini adalah nama-nama kota yang sebenarnya pronunciation-nya itu agak sulit untuk kita ucapkan. Wah, betul sebagai orang Indonesia gitu loh. Jadi harus hati-hati banget. Dan ini dia dari tim Four Rivals juga, dan tadi gue sempat melihat ada sesuatu di Elimination Fit. Ya, dan terjadi lagi ternyata Silence yang tadi mendapatkan elimination pertama ke arah tim Xavier. Malah dia dipulangkan. Ada poin pertama juga yang masuk tadi kalau nggak salah ke arah Face Clan. Karena mereka berhasil memotong rotasi dari BN. Bahkan Wildcat low HP di bagian lower ground. Di bagian bawah dari tebing ini. Vintores sudah menjaga angle-nya. Bahkan Tony K juga menghalangi backup. Dan ada granat yang on point dari Vintores. What a nice nade dari arah atas. Dengan timing dan juga perkiraan yang begitu tepat. Berhasil mendapatkan sebuah knockdown. Ini sulit banget untuk di backup. Karena ketika 2 pemain dari BN berusaha menuju ke bagian bawah tebing, angle yang benar-benar free didapatkan oleh 2 pemain dari FaZe Clan. Iya, dan ini adalah hal yang dinanti-nantikan pastinya ya oleh pemain-pemain FaZe Clan untuk bisa pemain yang lainnya dari BN itu mau maju, mau menyelamatkan, mau melakukan misi penyelamatan ke arah Wildcat di seberang sana. Dan nantinya mereka benar-benar akan memantau terus-terusan ke arah seberang yang dimana terdapat 2 player yang masih bersisa dari BN United sendiri. Dan nampaknya
Ini akan menjadi bencana untuk BN ya. Awal-awal seperti ini pastinya tidak indah, apalagi di belakang mereka atau di seberang mereka juga terdapat 4 rivals. Yes, mereka udah ke sandwich dari depan, dari belakang, high ground depan mereka dipotong, terus dari belakang mereka juga sudah mulai dipush. Sementara kalau kita berpindah ke arah lain, kali ini dari Axis, tim dari Malaysia yang sudah mulai mengamankan daerah high ground, sedikit mendekat ke arah pertahanan dari Gideon, namun Daibot belum ada tembakan yang dia buka. Mungkin mobil terakhir yang bakal ditembak. Biasanya kalau kayak gini, nunggu vehicle terakhir baru ditembak. Tapi apakah Daibot akan membuka posisinya? Dan Daibot sudah mulai jongkok melihat ke bagian lower ground ya. Kacang susu mungkin bakal di-spot oleh Daibot. Tapi Daibot dengan sangat disiplin. Tidak ada tembakan dari seorang Daibot. Menunggu dengan sabar mungkin bakal langsung di-spray. Masih ditahan. Sebuah trigger disiplin yang benar-benar dilakukan oleh seorang Daibot. Karena Daibot juga kayaknya juga sudah mulai nge-spot keberadaan. Ada satu vehicle juga yang bergerak di seberang sana. Tapi masih memantau keberadaan kacang susu yang dimana dilepaskan untuk sekarang. Ya, dan itu adalah sebuah momen kesabaran yang diuji ya, atau yang dilakukan oleh seorang Daibot. Kalau di klasik udah pasti ditembak. Ditembak, soalnya kita kan pasti haus ya, haus banget tuh. Karena nggak ada hal yang kita kan nating tulus gitu sebenarnya kan. Ya, kalah ya start lagi gitu kan. Mungkin rank doang lah ya, iya yang sih. turun sedikit-sedikit. Lagian gitu. rank kan tidak menentukan redcaster ya. aduh. Dan itu dia kacang susu yang lagi-lagi ke spot keberadaannya dari Daibot. Tadi sudah diberikan beberapa tappingan tapi nampaknya juga bisa kabur dari ancaman seorang Daibot. Kacang susu, dan saat ini kita bisa melihat circle lagi-lagi jahat banget, dan kali ini terjadi penumpukan di daerah barat circle. Betul, daerah timur kan? Barat dong. Timur dong, barat ada kiri, timur ke kanan. Gue ngomong. Lo bilang barat? Iya barat. Enggak apa-apa, bener kok, karena cewek gak pernah salah. Oke, gue maklumin. Dan lihat dari arah kalau kita lihat dari circle-nya memang menguntungkan ke arah Vampire tadi yang sudah mengamankan di area timur. Sementara Face Clan yang tadi ngepres ke arah sebuah tim. Tapi kali ini mereka mendapatkan sebuah tekanan karena bertemu dengan GD. Dan ada satu pemain yang sudah ter-knockdown. Sudah dikontrol juga oleh pemain-pemain dari GD Gits tentunya. Tapi belum bisa untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Dan berpindah kembali dari MSC atau MS Konburi yang masih memantau pergerakan dari EVOS. Dan harusnya EVOS tahu ada mobil di bagian high ground sana. Dan Nichil masih berusaha untuk mendapatkan tekanan-tekanan dan memberikan tekanan berikutnya karena Face Clan. Split yang mereka lakukan kali ini GD nge-splitnya jauh-jauh banget loh. Iya, tadi Daibot masih di atas kah? Betul, harusnya. Daibot di atas, Bungsa di bawah, di middle-nya ada satu pemain lagi. Gila, mereka split jauh-jauh banget. Berani sekali ya. Betul. Itu mungkin juga adalah salah satu faktor kenapa Daibot nggak mau tergesa-gesa tadi. Karena pas ngelihat adanya kacang susu yang berhenti di depan hidungnya banget gitu. Dan kita akan terus memantau ya pergerakan yang dibangun juga oleh para player-player ini. Dan Face Clan pun juga akhirnya bisa ngacir kali ini. Sementara itu Bombs juga akan sedikit memutar guna untuk mencari angle yang lebih enak lagi sekarang. Ya mungkin mereka bakal ambil circle depannya duluan supaya mereka bisa motong rotasi dari Face Clan. Tapi di arah line for Rivals berhasil ter-knockdown. Ada Reed kali ini menjadi korban dari tim Secret. Ingin bergerak lagi tapi ada tembakan dari bagian belakang. Counter shoot diberikan tapi damage yang diberikan oleh seorang Kid. Lebih menyakitkan, 2 ter-knockdown kali ini 3 pemain tersungkur dari Rivals. Rotasi mereka terpotong oleh tim Secret karena mereka berpapasan di bagian utara. Granat sudah mulai dimasak. Kid lebih mementingkan melempar granat daripada melakukan heal dan sepertinya rata. Rivals menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Dan kali ini tim Secret pun juga bisa mengantongi elimination point yang banyak. Tapi BN lewat White Cat kali ini benar-benar cuek banget. Dan Kid pun melihat peluang tersebut, memberikan spraynya. Tapi kali ini Kid juga sebenarnya posisinya nggak aman karena HP-nya tinggal sisa sedikit banget, dia harus healing. Sekarang juga karena Blue Zone pun juga sudah mulai ikut campur dengan keberadaannya. Ya bahkan dari Kid tadi dia nggak healing loh. Dia benar-benar ingin terus-terusan memotong rotasi dari tim yang lewat ke sekitar dia. Dan lihat follow up yang diberikan oleh 2 pemain Secret yang lainnya. Mendapatkan White Cat, mendapatkan poin yang berikutnya 5 elimination. Untuk di menit ke-15, begitu agresif gameplay yang dimainkan oleh Secret di game Miramar ini. Plus apalagi mereka masih utuh berempat. Jadi kekuatan mereka ini benar-benar masih utuh. Tapi mereka harus waspada karena tim Yangon Galacticos kali ini juga sudah mulai mengendus keberadaan mereka. Dan sudah mulai mendapatkan satu knock ke arah salah satu player dari tim Secret kali ini. Ashot berada di tengah-tengah antara 3 bahkan 4 kali ini player dari tim YG. Betul, dan tadi gue kira granatnya bakal connect ke arah Aisha, tapi ternyata lewat begitu saja. Ada
lemparan ke sebelah kiri, lagi-lagi belum ada trade knock yang terjadi. Secret sedang melakukan setup dan one sec dari Yangon Galacticos mulai nge-flank ke arah sebelah kiri. Ini bisa mengambil blind spot dari tim Secret. Tentunya kalau nggak dicek karena high shot akan sangat sulit diselamatkan. Low HP dan tercounter begitu saja. Satu tumbang kembali dari tim Secret. Satu diselamatkan, satunya ter-knockdown. Masih bukan jumlah yang imbang dan kondisi yang sangat menyulitkan untuk tim Secret. Dan mereka kayaknya agak sedikit terlunta-lunta jalannya untuk bisa menembus pertahanan mereka kali ini yang dimana sudah dihadang juga oleh tim YG of course ya. Dan apalagi Blue Zone juga sudah mulai ikut campur sekarang juga dan memberikan damage yang cukup signifikan. Sementara itu kamera kita berpindah ke arah yang lainnya karena sudah terjadi huru-hara antara tim Infinity dan juga FaZe Clan yang dimana FaZe Clan kali ini sudah kehilangan satu punggawa mereka yang dalam keadaan knockdown masih bisa untuk diselamatkan sejauh ini. Dan Tony K pun kali ini benar-benar melempari granatnya untuk bisa menghalau pergerakan yang dibangun oleh lawan-lawannya kali ini. Tony K bakalan bilang welcome to my paradise. Oh wait, bentar. Sebelum bilang itu kayaknya bakal ada setup ya. Udah mulai ada double push yang bakal dilakukan oleh FaZe Clan kali ini. Namun lihat setup dari Infinity juga agak sedikit menyebar. Membuat FaZe Clan gak berani untuk langsung tabrak mendapatkan seorang Nuzi. Karena masih ada Logan yang bisa membackup dari balik sebuah tong yang berwarna biru. Dan di arah lain Bigetron sudah berhasil mendapatkan sebuah knockdownnya. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Di arah ini masih benar-benar Combit dan Corpai masih mengintip. Dan di arah layar bawah kanan sana kita lihat pergerakan dari Bigetron yang akan perang bersama dengan MSC. Masih dengan setup yang mereka lakukan. Tapi Zuxi juga mendapatkan satu dari 3-13. Ini dua fight yang benar-benar membingungkan karena fight yang begitu intens dari dua titik yang berbeda. Namun granat dari Logan berhasil connect ke arah dua pemain ternyata. Tony K juga ikutan tumbang dan ini adalah momentum untuk Infinity mendapatkan kekuasaan mereka kembali di compound ini. Iya, bisa membalikan keadaan dan ini dia Nuzi akan langsung aja maju dan bisa mendapatkan satu knock tambahan karena FaZe Clan. Rekan-rekan yang lainnya dari Infinity pun juga mau join karena hanya menyisakan dua player aktif saja dari tim FaZe Clan yaitu Mr. Five dan juga Corpai yang kali ini Corpai dalam keadaan yang sangat berbahaya. Timing healingnya masih bisa untuk dimanfaatkan. Corpai pun bakal langsung aja mau keluar dan masih bisa untuk selamat. Bahkan Nuzi pun kali ini yang dalam keadaan knockdown. Mr. Five pun juga kali ini nggak bisa diselamatkan. Tinggal seorang Corpai, seorang diri yang langsung aja main kucing-kucing akan nggak bisa untuk selamat. Corpai harus dieliminasi bersama the rest of FaZe Clan. Betul, itu udah bener-bener chaos banget dan kita bakal fokus bertukar Bigetron kali ini di mana masih ada dua pemain yang bakal bertahan menunggu di arah tangga, berhasil mendapatkan dua, ingin melanjutkan spray down yang hampir mendapatkan tiga, mengganti dengan senjata yang kedua namun masih belum bisa. Ryzen hampir memberikan clutch karena MSC namun masih ada body system yang begitu cepat dari MSC. Bigetron dipulangkan ke arah lobby. Namun mereka juga sedikit mendapatkan tambahan elimination point tapi ini adalah sebuah momentum yang benar-benar menggemaskan Don. Ya, tinggal satu pemain lagi tadi di arah tangga dan Bigetron bisa meratakan MSC. Ya apa daya tadi HP-nya dari Ryzen juga udah sedikit banget ya, udah sekarat banget. Tapi sebenarnya EVOS kali ini mempunyai kesempatan untuk ngacak-ngacak kembali MSC yang sebenarnya masih belum siap untuk menghadapi war yang lainnya. Tapi mereka harus waspada juga karena di sisi yang lainnya ternyata ada pertemuan juga antara Axis dan juga YG tadi ya. Betul. Dan YG pun langsung rata. Singkat banget cuy. Iya. Kayak agak timpang ya. Kita habis ngeliat FaZe Clan lawan Infinity, terus BTR lawan MSC. Tiba-tiba kita disuguhkan dengan sebuah fight yang begitu cepat. Tiba-tiba aja gitu. Betul. Soalnya kan kameranya tiba-tiba pindah ke sana kan. Betul sekali. Oke. Jadi ini dia 10 tim yang masih bersisa yang akan memperebutkan winner-winner chicken dinner kita di circle yang kelima ini. 2E sedikit demi sedikit sudah sampai ke kompon yang dimiliki oleh EVOS loh. Ya, sudah mulai masuk, bahkan kali ini dari arah broken wall-nya dikontrol juga oleh seorang Datcon. Lau, satu pemain ditumbangkan begitu saja. Ada tembakan dari MSC ternyata dari bagian belakang. Membantu EVOS yang sudah mulai digempur oleh Eagle Esport. Satu sudah mulai tumbang namun masih bisa tercover di balik sebuah broken wall. Ada lemparan granat berikutnya namun tidak memberikan splash damage karena pemain dari Eagle Esport-nya sendiri. KF akan bergerak maju perlahan-lahan karena mereka butuh masuk dan setup untuk menuju ke bagian dalam dari zonanya. Sudah mulai mengirimkan satu pemain ke arah depan untuk menyelamatkan satu pemain EVOS yang sedang terknockdown. Ada Red Phage yang membutuhkan penyelamatan dan Laser yang akan menjadi pilar terakhir bagi EVOS dan menahan pergerakan dari Eagle Esport kali ini. Laser
Masih bertahan seorang diri, 2 pemain sudah meter spot, ada tembakan Linpik tipis namun masih low HP, masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Akan melanjutkan tembakan berikutnya dan berhasil mendapatkan chopper. 1 sudah diamankan dan kali ini Step sudah mulai terdengar. Pintu bakal dibuka namun belum ada tembakan pasti dari bagian luar. Dan Jiggle yang begitu bagus dari seorang Laser berhasil mendapatkan korban berikutnya. 2 tumbang dari seorang Laser, what a nice shot. Dan kontrol kompon yang begitu bagus dari seorang Laser. Blue Zone sudah mulai menghimpit dan ini tidak akan bisa diselamatkan lagi. Laser akan menahan di bagian luar dari broken wall-nya, sedikit menahan sakit dari Blue Zone, dan ada KF juga yang join dan membantu dari bagian depan. Sebuah body system yang begitu apik dilakukan oleh EVOS. 4 elimination, let's go Indo Pride. Masih ada GD dan juga EVOS yang bertahan di menit ke-21. Wah, itu Laser benar-benar one man show ya di dalam compound tersebut, meluluh lantakan Eagle Esports secara utuh. Dan kali ini 3 punggawa lainnya dari EVOS pun akan langsung aja melanjutkan peperangan mereka kali ini, dan mereka harus menghadapi MS Chonburi di atas mereka. Harus hati-hati banget. Smoke setup juga sudah mulai dilakukan, sudah mulai tebel banget smoke yang sudah di-pops up oleh EVOS sendiri, dan mereka pun juga akan melakukan split fokus ke arah yang berlawanan yang terdapat tim apa tadi kalau nggak salah Axis, APG. Oh ya APG betul, MSC dan juga APG. Betul, ini di sandwich sebenarnya posisi dari EVOS, dan di arah lain ternyata ada bantuan dari GD yang menembak menuju ke arah MSC. 1 tumbang dari MSC belum dikonfirm menjadi sebuah point elimination, tapi setidaknya membuat konsentrasi dari MSC sedikit terpecah karena mereka harus membutuhkan setup untuk menyelamatkan 1 pemain mereka yang di knockout oleh GD Kids. GD enak banget, mereka datang dari bagian selatan, mereka bisa mengontrol ke arah kanan, mereka bisa aja untuk mendapatkan, bahkan mereka bisa meratakan MSC kalau kita lihat dari bagian minimapnya. Iya, betul sekali. Yang bisa kalian lihat ya, sekarang sudah menjadi medium map. Sementara itu kita akan menanti 7 tim yang akan bertanding. EVOS keberadaannya sungguh berbahaya, tapi ada granat yang duluan nyangkut, nyangsang ke arah player-player dari tim MSJ, dan langsung saja dibantuin kali ini oleh APG juga yang sudah meluluh lantakan MSC. 6 tim tersisa. Betul, dan 2 tim Indonesia masuk di 6 tim yang tersisa kali ini. Let's go buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa didukung EVOS dan juga GD Kids untuk menit ke-23 di circle yang ke-6. Masih bertahan 2 tim Indonesia, bahkan pergerakan yang begitu barbar akan menuju ke arah pertahanan dari APG. Tidak ada timing lagi untuk melakukan healing. Bye-bye. Bye-bye bro, healingnya nggak akan sempat lagi, dan APG kehilangan kembali 1 pemain mereka, namun sudah mengirimkan 1 pemain mereka terlebih dahulu untuk masuk ke dalam zona. Ada lemparan molotov, masih belum bisa masuk ke bagian dalam dari Broken Shaker, namun granat! Boom! Wow! Sebuah lower ground tipis yang berhasil menyelamatkan 2 pemain dari EVOS. Yes, betul banget, dan kali ini masih selamat untuk mereka. Sementara itu The Last Man Standing dari APG sudah mulai keberadaannya. Sementara itu APG juga bisa meluluh lantakan Infinity. Logan sebagai The Last Man Standing harus pulang bersama the rest of the team. Wow, ini GD benar-benar punya kontrol area yang benar-benar meluas. Mereka membatasi pergerakan dari tim-tim lain yang berada di pinggiran zona. Mereka nge-split 1-1-2. Split yang dilakukan oleh GD saat ini, bahkan 2 pemain dari GD siap untuk menahan pergerakan dari Geek Fam yang masih utuh. 4 pemain mereka hanya terbatas dari sebuah bukit kecil saja, dan EVOS bisa menembak ke arah Geek Fam, namun ternyata dari Satar berhasil mendapatkan 1 orang dari Geek Fam. 1 tumbang, tinggal 3 lagi, namun dari GD mereka tertib, mereka nggak overpick, mereka benar-benar menahan karena mereka unggul dari segi high ground. Iya, sementara itu The Last Man Standing dari APG tuannya kayaknya kali ini bakalan healing-healing tipis aja, nggak tahu, kayaknya nggak bakalan lama itu healingnya ya, bertahan. Dan ini dia, kita akan melihat move-move yang dilakukan oleh tim Genesis Dogma Kids juga Red Face. Kali ini tertumbang oleh Tuhan, ternyata hanya meninggalkan beberapa player saja, Microboy saja di tengah sana yang darahnya benar-benar tipis. Dan langsung dijegal keberadaannya oleh tim Genesis Dogma Kids yang sudah terlihat. Dan Genesis Dogma Kids akan langsung saja menghadapi Geek Fam 4 versus 4. Let's go, ini adalah tim Indonesia yang belum mendapatkan WWCD di PMPL. Tentunya di Saya Championship Season 4 ini adalah momentum mereka untuk mendapatkan WWCD pertama. Mereka mengikuti jejak 2 tim Indonesia yang lainnya. Sama-sama berimbang 4-4, dan Demrut kembali ditumbangkan untuk yang kedua kalinya. Akan di backup, kali ini setup dari GD sudah mulai berkumpul kembali. Namun masih ada gerakan dari Booms yang belum terprediksi oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Bergerak perlahan pasti Satar bertukar posisi dengan Daebot, di mana Daebot kali ini yang bakal menjadi ujung
tombak untuk menghalangi pergerakan dari Geek Fam. Menahan 2 pemain sekaligus dari Geek Fam kali ini dengan sangat sabar. Dan Satar juga siap membackup dari balik sebuah gundukan kecil. Dan granat dari Nichil mendapatkan Demrut untuk yang ketiga kalinya. Tumbang kembali kali ini Demrut bakal dipulangkan bersekala lobby. Rata sudah 1 pemain dari Geek Fam, bahkan 2 pemain tumbang. Miracle juga tumbang, hanya menyisakan 2 player lagi dari Geek Fam. Masih terus-terusan memberikan press kali ini, bahkan sudah dipulangkan bersekala lobby. Benar-benar tinggal 2 pemain, namun ada trade talk yang terjadi di mana Booms terkena headshot oleh pemain dari Geek Fam kali ini. QB bertahan di sebelah kiri, mereka terpres oleh zona yang ada di belakang mereka. Tidak punya ruang gerak yang begitu banyak, unggul dari segi jumlah harus tenang, dan QB tumbang. Hanya menyisakan 1 pemain lagi dari Geek Fam dan ada di bagian luar dari zonanya, bakal dipush table tumbang, dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh GDGs di game yang kedua. Semua tim Indonesia sudah mendapatkan WWCD di babak Super Weekend yang pertama. Genesis Dogma Gates mendapatkan total sekitar 10 elimination di sini di game kedua kita, yaitu Miramar. Ini benar-benar kita udah puas banget. Betul. Untuk saat ini akhirnya seluruh tim Indonesia yang bermain di Super Weekend 1 kali ini sudah mendapatkan winner chicken dinnernya. Tapi pastinya perjalanan masih panjang. Betul sekali. Tapi congratulations once again ya untuk tim Genesis Dogma Gates sudah mendapatkan winner chicken dinnernya. Ini intens banget cuy, war terakhir tadi. Itu nggak berhenti-berhenti loh fight-nya. Evos sama Exis, terus Evos sama siapa tadi di sebelah kirinya dia? APG, terus sama MSC juga. Perjalanan Evos juga tidak mudah untuk mendapatkan hashtag yang ketiga. Karena dari bagian utara, kita lihat dari circle yang kedua tadi Don. Dari arah utara tuh udah 6 tim lebih yang masuk dari bagian utara. Sementara di bagian kanan bawah, di arah timur itu ada sekitar 4 tim yang masuk dari arah sana, termasuk tadi ada EVOS juga yang rotasinya agak sedikit kepotong. Ini bener-bener chaos banget itu. Jadi EVOS agak sedikit manuver dari timur, mereka bakal masuk dari arah utara. Tapi inilah dia WWCD yang berhasil diamankan oleh GDGs. Sebuah perform yang benar-benar maksimal mereka lakukan. Mereka benar-benar belajar dari hari pertama kemarin. Iya, dan akhirnya pembelajaran mereka, PR mereka bisa dimaksimalkan di hari yang kedua ini. Bahkan mereka masih utuh semuanya, ber-4-4 sampai end game tadi, dan kalian bisa melihat perolehan damage dan juga elimination dari masing-masing player Genesis Dogma Gates. 869 damage dari Daibot dan 3 elimination. Wow, 700 juga dari Satar, 1 elimination. Nani. Gila banget men, ini GD punya firepower yang benar-benar mereka tunjukkan untuk di Miramar tadi. Mungkin dari segi drop zone ya, dari drop zone mereka yang di arah Valle del Mar, terus circle yang menuju ke bagian kiri juga, itu menguntungkan untuk rotasi dan checkpoint yang mereka ambil di setiap pergerakan yang mereka lakukan dari zona 1, 2 sampai di zona yang ke-7 tadi kalau nggak salah. Iya, itu bener-bener Nani sih. Gila banget sih. Nani dari tim Genesis Dogma Gates. Dan ini juga apa ya, applause gua buat